Jadi gapleh itu bisa disucikan. Dalam nama Yesus. Anda selalu berpikir bahwa Anda tidak punya apa-apa. Dan maaf, itu berarti Anda menghina Tuhan. Perjalanan saya membuat saya melihat, apalagi setelah pandemi dan juga saat pandemi, bahwa banyak umat Katolik yang peduli, yang baik. Banyak hal yang bisa kita banggakan. Contohnya, ada gerakan-gerakan kasih kepedulian yang sungguh berjalan melalui PSE, pengembangan sosial ekonomi. Setiap bulan mereka memberikan berkat kepada saudara-saudari yang tidak mampu. Asak, ayo sekolah, ayo kuliah, lumayan berjalan. Walaupun banyak yang harus diberi sokongan makin sedikit. Ya ada yang menyokong, tapi ada. Ada pemeriksaan kesehatan gratis bagi siapapun yang membutuhkan. Bahkan beberapa minggu yang lalu ada sunatan gratis. Kita punya rumah kepedulian. Saya melihat banyak beberapa umat yang mengumpulkan jelantah, dus-dus, plastik-plastik. Apa yang terbuang menjadi berkat bagi yang lain. Jadi apa yang mau saya perhatikan di sini, inilah gereja yang mewujudkan ajaran kasih Yesus. Kita bukan gereja yang puas berliturgi baik. Kita bukan gereja yang puas dengan berdoa banyak. Kita pun harus ikut bersedih dengan orang yang berduka. Maka kalau hari ini Yesus berkata, siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya dan putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Aneh toh. Kan normalnya orang itu mengasihi orang tuanya. Apalagi kan di dalam perintah Allah dari Musa, 10 perintah Allah ada tertulis. Kenapa Yesus berkata, siapa yang mengasihi orang tuanya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Rupanya Yesus mau mengajak kita bahwa semangat mengasihi itu tidak boleh bersemangat sentral. Tidak boleh bersemangat hanya untuk diri saya. Maka mengasihi itu adalah apa? Harus keluar dari semangat primordialisme. Primordialisme itu demi keluarga, demi suku kita, demi warna kulit kita, demi agama kita. Tidak. Yesus ingin cinta itu tanpa batas. Maka gereja Katolik walaupun minoritas, bukan berarti kita tidak bisa mewarnai Indonesia dengan gerakan kasih tanpa batas. Yang kedua, mengasihi itu harus diwujudkan dengan keberanian untuk keluar dari diri kita. Kalau tadi keluar dari keagamaan, keluarga, etnis, sekarang mengasihi pun harus berani keluar dari diri kita. Keluar dari keinginan yang semata-mata hanya untuk memperkaya diri. Keluar dari keinginan yang semata-mata hanya untuk menyenangkan dan menenangkan diri. Kita berani melihat kebutuhan orang lain. Kita berani terbuka oleh penderitaan orang lain. Kita mau gelisah, kita mau tidak nyaman. Dengan apa? Dengan situasi ketidakberesan. Syukur kepada Allah, saya
ke lingkungan-lingkungan, ada beberapa bapak-bapak yang terlibat di RT RW. Bagus. Walaupun awalnya terlibatnya dengan main gapleh bersama. Ya udah, ndak apa-apa. Kumpul dulu main gapleh. Tapi jangan hanya gapleh. Coba tularkan firman Tuhan. Ya jangan, saudara-saudara, dalam Injil Matius, saya yakin besoknya Anda disalib. Jadi menularkan kebaikan, menularkan ajaran Kristiani itu bukan semata-mata langsung kita ngomong tentang Injil. Nah, kita berbicara dengan tentang kebaikan di gereja kita. Tanya kebaikan di dalam agama yang lain. Jadi sambil main gapleh, Anda bukan tukar uang, tetapi Anda tukar hidup rohani. Jadi gapleh itu bisa disucikan. Dalam nama Yesus. Saya juga senang beberapa ibu-ibu terlibat dalam posyandu. Mengurusi anak-anak bayi untuk macam-macam lah. Untuk menimbang, untuk memberi makanan sehat, untuk memberikan vaksin. Semua mau memberikan waktu. Supaya kelihatan bahwa orang Katolik itu bukan orang yang mau diam. Orang Katolik adalah orang yang mau peduli, mau berbagi. Hanya saudara-saudariku, mari kita renungkan satu hal. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini pribadi yang selalu menuntut untuk diberi? Diberi perhatian, diberi materi, diberi pelayanan. Karena kita terlalu merasa bahwa saya ini umat yang tidak berdaya. Saya ini harus diperhatikan oleh gereja. Saya itu tidak punya apa-apa. Saya berpikir, apakah hidup seperti itu? Rasanya tidak. Anda selalu berpikir bahwa Anda tidak punya apa-apa. Dan maaf, itu berarti Anda menghina Tuhan yang penuh berkat dalam hidup kita. Anda hanya tidak mau melihat bahwa ada berkat dalam diri Anda. Maka dalam bacaan Injil, bagus, hanya secangkir air sejuk yang diberikan kepada yang kecil sudah cukup berkenan di mata Allah. Siapa sih yang gak punya air di rumah secangkir? Jadi Yesus mau mengatakan, hal sekecil apapun di saat kau lakukan untuk orang lain, berkenan pada Allah. Jadi saya mengajak umat supaya jangan menjadi orang-orang yang selalu merasa saya itu ndak bisa apa-apa. Saya itu kekurangan Romo. Saya itu ndak punya. Saya ini miskin sekali. Kalau Anda tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa lagi, saya akan beri sakramen perminyakan. Saudaraku, Rasul Paulus dalam Kisah Rasul berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang berani mewujudkan cinta kita kepada Allah melalui kepedulian pada sesama. Anda bisa secangkir air sejuk pun yang Anda berikan kepada tetangga Anda sudah berkenan di mata Tuhan.